Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum Kimia Dasar Lanjutan Acara 6, yaitu reaksi redoks dan sel elektrokimia. Nama anggota kami antara lain, Deang Putri Hilinggalisti NIM 072, Dinda Neswita Syafarila Arini 074, Devira Suraya 076, M. Ibnu Sabil 078, Naufalika Zahabiyah 080, Nurul Berkah 082, Ziyadatul Adawiyah 084. Baiklah, kita langsung saja ke videonya. Dilakukannya praktikum reaksi redoks dan sel elektrokimia ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui berbagai macam reaksi redoks serta perubahan-perubahannya, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda dengan elektrolisis Ki. Selanjutnya, landasan teori yang terkait dengan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Langsung saja pada paragraf pertama, dijelaskan bahwa reaksi redoks mengalami perpindahan elektron yang menyebabkan terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi redoks, suatu zat yang memungkinkan zat lain teroksidasi disebut sebagai zat pengoksidasi atau oksidator, sedangkan zat yang memungkinkan zat lain tereduksi disebut sebagai bahan produksi atau reduktor. Bahan pengoksidasi dan bahan produksi ini dapat dibedakan dari tinggi rendahnya suatu bilangan oksidasi. Reaksi redoks terjadi ketika elektron ditransfer dari zat yang teroksidasi menjadi zat yang sedang direduksi yang terjadi pada proses elektrokimia. Selanjutnya, pada paragraf kedua dijelaskan bahwa elektroda pada prinsipnya dapat dibuat dari bahan konduktif, karena elektroda berfungsi sebagai konduktor penghantar listrik untuk memungkinkan terjadinya suatu reaksi elektrokimia, di mana arus listrik tersebut akan memecah atau menguraikan suatu molekul dengan reaksi yang tidak spontan. Sebagian besar elektroda terdiri dari satu bahan, tetapi bahan pendukung dikombinasikan dengan lapisan elektroaktif agar lebih memudahkan untuk menghantarkan arus aliran listrik seperti pada platina. Pada paragraf ketiga dijelaskan bahwa elektroda memiliki titik arus masuk dan keluarnya dari elektrolit. Elektron ditransfer oleh elektroda yang dihasilkan dari satu setengah sel reaksi ke sel reaksi lain. Muatan ini didasarkan pada sistem elektroda standar yang digunakan dalam proses elektrokimia untuk mengukur potensial sel suatu reaksi reduksi dan oksidasi. Sistem elektroda standar tidak memiliki muatan yang tetap dan biasanya dikenali dengan muatannya sebesar 0 volt. Berikut adalah alat dan bahan dalam praktikum reaksi redoks dan sel elektrokimia. Alat yang digunakan yaitu batang karbon, batang pengaduk, kabel anoda berwarna merah, kabel katoda berwarna hitam, lem, penjepit kayu, pipa U, pipet tetes, pipet volume 2 mili, power supply, rak tabung reaksi, rubber bulb, statif, tabung reaksi, dan water bath. Bahan-bahan yang digunakan adalah amilum, aquades, asam sulfat 1 molar, besi 3 klorida, hidrogen peroksida 0,1 molar, indikator fenolftalin, kalium iodida 0,1 molar, kloroform, natrium nitrat, padatan logam Cu atau tembaga, padatan logam Zn atau zinc, seng nitrat, seng sulfat, serbuk logam Fe atau besi, serbuk mangan dioksida, tembaga 2 sulfat, tembaga 2 nitrat. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, reaksi redoks, dan yang kedua, elektrolisis larutan Ki. Reaksi redoks terdapat 6 percobaan. Percobaan pertama, reaksi antara larutan CuSO4 dengan logam Zn. 2 ml CuSO4 0,5 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan logam Zn, didiamkan sebentar dan dicatat hasil reaksinya. Kedua, reaksi antara larutan ZnSO4 dengan logam Cu. Langkah-langkahnya sama seperti percobaan 1A di atas. Ketiga, reaksi antara Fe dengan larutan PbNO3 2 kali 0,5 molar, ZnNO3 2 kali 0,5 molar, dan NaNO3 0,5 molar. Logam Fe dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi yang berbeda. Tabung reaksi pertama ditambahkan dengan PbNO3 2 kali, tabung reaksi kedua ditambahkan dengan ZnNO3 2 kali, dan tabung reaksi ketiga ditambahkan dengan NaNO3, lalu didapatkan hasilnya. Yang keempat, reaksi disproporsionasi antara larutan H2O2 dengan serbuk MnO2. 10 tetes larutan H2O2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan MnO2, dikocok dan dibiarkan beberapa menit lalu diamati, dan dicatat hasilnya. Yang kelima, reaksi larutan H2O2 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Ki 0,1 molar, dan larutan kanji. 5 tetes larutan H2O2 0,51 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 5 tetes H2SO4 1 molar, ditambahkan 10 tetes Ki 0,1 molar, ditambahkan 1 tetes larutan kanji. Dibiarkan beberapa menit lalu diamati dan dicatat perubahan yang terjadi.
Yang keenam, reaksi antara larutan FeCl3 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Ki 0,1 molar, dan larutan kanji. 5 tetes larutan FeCl3 0,1 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan 10 tetes H2SO4 1 molar, ditambahkan 10 tetes Ki 0,1 molar. Dipanaskan dan diamati perubahannya, dan didapatkan hasil. Hasil tersebut ditambahkan lagi dengan 1 tetes larutan kanji, diamati dan dicatat perubahannya. Selanjutnya ada elektrolisis larutan Ki. Larutan Ki 0,25 molar dimasukkan ke dalam pipa U, dipasang dan dihubungkan elektroda dengan sumber arus 6 volt selama 5 menit, kemudian arus diputuskan. Dicatat perubahan yang terjadi pada anoda dan katoda. Hasilnya dibagi lagi menjadi 2 tabung. Yang pertama ada tabung anoda dan yang kedua tabung katoda. Tabung anoda diambil 2 ml larutan hasil, ditambahkan indikator PP, lalu ditambahkan 2 ml FeCl3, dikocok dan dicatat perubahannya. Untuk tabung katoda diambil 2 ml larutan hasil, ditambahkan 2 ml CaCl3, dikocok dan dicatat perubahannya. Pada praktikum reaksi redoks ini telah dilakukan beberapa jenis percobaan seperti reaksi yang antara larutan CuSO4 dengan logam Zn, yang dimana larutan CuSO4 yang berwarna bening dicampurkan dengan 1 keping logam Zn sehingga menghasilkan campuran larutan menjadi panas dan memiliki warna hitam. Dan yang kedua yaitu reaksi antara larutan ZnSO4 dengan logam Cu, yang dimana pertama-tama larutan ZnSO4 yang berwarna bening ditambahkan 1 keping logam Cu menghasilkan logam Cu yang berubah menjadi lebih memudar. Yang ketiga yaitu reaksi antara Fe dengan larutan PbNO3 2 kali 0,5 molar, ZnNO3 2 kali dengan 0,5 molar, dan NaNO3 0,5 molar. Yang dimana pertama-tama dimasukkannya logam Fe 1 sendok ke dalam 3 tabung reaksi yang berbeda, yang dimana warna awal Fe ini yaitu hitam. Kemudian pada tabung 1 ditambahkan PbNO3 2 kali, pada tabung reaksi kedua ditambahkan ZnNO3 2 kali, pada tabung ketiga ditambahkan ZnaNO3 0,5 molar. Dari pencampuran pada ketiga reaksi tersebut didapatkan hasil yang sama, yaitu di mana logam Fe tidak bisa larut pada ketiga larutan tersebut. Dan yang keempat yaitu reaksi disporfrisinasi antara larutan H2O2 dengan serbuk MnO2, yang dimana pertama-tama dimasukkan 10 tetes larutan H2O2 yang berwarna bening, terus ditambahkan dengan serbuk MnO2 yang berwarna hitam sehingga menghasilkan warna larutan abu kehitaman. Kemudian dikocok dan didiamkan beberapa menit setelah itu sehingga membentuk 2 fase, di mana di bawah yaitu endapan MnO2 dan di atas yaitu larutan H2O2. Pada hasil pengamatan reaksi larutan H2O2 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Ki 0,1 molar, dan larutan kanji, langkah yang pertama dilakukan adalah memasukkan 5 tetes larutan H2O2 ke dalam tabung reaksi. Warna awal larutan H2O2 adalah bening. Kemudian ditambahkan 5 tetes larutan H2SO4 1 molar. Warna awal larutan H2SO4 adalah bening. Ketika dicampurkan larutan H2O2 dan H2SO4 menjadi bening. Dan ditambahkan 10 tetes larutan Ki 0,1 molar. Warna awal larutan Ki berwarna bening. Warna setelah ditetesi larutan Ki berwarna orange. Langkah yang terakhir adalah ditambahkan 1 tetes kanji. Warna awal larutan kanji adalah bening. Setelah warna ditetesi kanji akan menjadi biru pekat. Hasil pengamatan reaksi antara FeCl3 0,1 molar, H2SO4 1 molar, Ki 0,1 molar, dan larutan kanji. Langkah pertama yang dilakukan adalah dimasukkan 5 tetes larutan FeCl2 0,1 molar ke dalam tabung reaksi. Warna awal FeCl2 adalah kuning. Ditambahkan 10 tetes H2SO4 1 molar. Warna awal H2SO4 adalah bening. Setelah larutan FeCl2 ditambahkan dengan larutan H2SO4 menjadi bening kekuningan. Kemudian ditambahkan 10 tetes larutan Ki 0,1 molar. Warna larutan Ki adalah bening. Warna setelah ditambahkan larutan Ki adalah kuning. Kemudian dipanaskan menggunakan water bath. Warna sebelum dipanaskan adalah orange. Kemudian setelah dipanaskan warnanya menjadi orange pekat dan ditambahkan 1 tetes amilum. Warna setelah ditetesi amilum adalah biru pekat. Baik, selanjutnya itu adalah hasil pengamatan dari percobaan elektrolisis larutan Ki, di mana langkah kerja yang pertama yaitu adalah dimasukkan larutan Ki 0,1 molar ke dalam pipa U, dan kemudian dihubungkan dengan elektroda 6 volt selama 5 menit. Nah,
warna awal larutan Ki itu sendiri berwarna bening. Pada anoda, batang karbon saat dielektrolisis dengan larutan Ki itu menghasilkan warna kuning dan berwarna kuning pekat di bagian tengah pipa U-nya. Pada katoda sendiri terdapat gelembung udara pada sekitar batang karbon dan juga filtratnya berwarna bening. Kemudian diambil 2 mili dari masing-masing anoda dan katoda, kemudian dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda. Warna awal dari larutan yang diambil dari anoda itu berwarna kuning bening, sedangkan yang dari katoda itu berwarna bening. Nah, kemudian pada tabung yang berasal dari katoda itu dimasukkan indikator PP sebanyak 1 tetes. Nah, warna setelah ditambahkan indikator PP itu berubah warna menjadi merah muda. Kemudian tabung dari katoda tersebut juga ditambahkan kembali dengan FeCl3, di mana setelah ditambahkan berubah menjadi warna merah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada tabung anoda ditambahkan CaCl3. Nah, kedua larutan tersebut tidak menyatu atau tidak larut, yang atasnya berwarna kuning dan yang bawahnya berwarna bening. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Langsung saja, pada praktikum kali ini terdapat 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui berbagai macam reaksi redoks dan untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda dengan cara elektrolisis Ki. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu SL bernilai positif dan SL bernilai negatif. SL bernilai positif menandakan reaksi yang berlangsung spontan. Sebaliknya, SL bernilai negatif menandakan reaksi yang berlangsung tidak spontan. Contoh reaksi yang berlangsung spontan pada percobaan berbagai reaksi redoks ialah pada percobaan penambahan logam Zn ke dalam CuSO4 menghasilkan dinding tabung yang terasa panas yang merupakan hasil reaksi eksoterm. Percobaan berikutnya ialah larutan H2O2 dan MnO2 sebagai katalis. Ketika direaksikan, larutan berubah menjadi hitam. Hal ini disebabkan karena H2O2 mengalami reaksi autoredoks dan MnO2 bertindak sebagai katalis yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Percobaan selanjutnya, larutan H2O2 dicampurkan dengan larutan H2SO4, larutan Ki, dan larutan Kanji. Campuran larutan H2O2 dan H2SO4 yang bening, setelah ditambahkan larutan Ki, larutan berubah warna menjadi kuning. Kemudian ditambahkan larutan Kanji, larutan berubah warna menjadi coklat. Perubahan warna terjadi karena adanya pergeseran kesetimbangan dan terdapat endapan. Larutan Kanji berfungsi sebagai indikator anorganik untuk menguji kepekaan terhadap iodin. Percobaan selanjutnya yaitu reaksi antara FeCl3 0,1m, H2SO4 1m, dan larutan Ki 0,1m. Setelah larutan FeCl3 dan H2SO4 dicampur, warna larutan menjadi kuning bening. Kemudian ditambahkan larutan Ki, warna larutan menjadi kuning. Hal ini dikarenakan iodium yang berfungsi sebagai indikatornya sendiri. Setelah dipanaskan, larutan berubah kembali menjadi hitam. Perubahan warna ini diakibatkan karena larutan Kanji mengandung ion-ion tertentu yang dapat merubah warna. Contoh reaksi yang berlangsung tidak spontan ialah pada percobaan logam Cu yang direaksikan dengan larutan ZnSO4. Setelah direaksikan, warna larutan tetap bening. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi reaksi antara logam Cu dan ZnSO4. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah terkait percobaan terakhir elektrolisis larutan Ki, di mana hasil dari elektrolisis Ki sendiri yaitu adalah munculnya gelembung yang berada pada ruang katoda akibat terbentuknya gas H2 dan juga perubahan warna kuning yang terjadi pada anoda akibat terbentuknya I2. Nah, kemudian pada elektrolisis Ki ini ternyata terjadi penguraian atau proses reaksi penguraian, yaitu menjadi kation K+ dan juga anion imin. Nah, kemudian dalam percobaan ini digunakan indikator PP. Mengapa digunakan indikator PP? Karena penggunaan indikator PP ini untuk menunjukkan bahwa apakah larutan itu bersifat basah atau asam. Nah, kemudian juga pada anoda sendiri terjadi yaitu antara larutan Ki dan juga CaCl3 itu tidak dapat bereaksi karena disebabkan oleh berat molekulnya CaCl3 ini ternyata lebih besar nih daripada larutan yang berasal dari anoda. Nah, kemudian faktor lainnya juga itu adalah karena si CaCl3 ini adalah senyawa polar, sedangkan larutan yang berasal dari anoda itu bersifat non-polar sehingga tidak bisa bereaksi atau tidak dapat menyatu seperti itu. Bagian terakhir dari presentasi ini adalah kesimpulan, yang dimana terdapat 2 buah kesimpulan yang telah kami dapatkan setelah melakukan praktikum dari reaksi redoks dan sel elektrokimia. Pada kesimpulan yang pertama, reaksi redoks adalah reaksi yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi pada reaksi ini. Anoda mengalami oksidasi dan sedangkan pada katoda mengalami reduksi. Beberapa reaksi redoks yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi penambahan atau pengikatan oksigen oleh suatu unsur atau senyawa. Dan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen suatu zat. Dan reaksi disproporsionasi adalah reaksi suatu zat yang dapat mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi sekaligus. Nah, pada kesimpulan yang kedua adalah elektrolisis Ki yang membentuk gas hidrogen di katoda dan ioden di anoda. Pada larutan di sekitar katoda bersifat basah, ketika dialiri arus listrik terbentuk gelembung-gelembung kecil pada katoda.
dan sedangkan di anoda mengeluarkan cairan berwarna kuning dan terjadi reaksi penguraian pada elektrolisis Ki. Nah, itulah kesimpulan dari praktikum acara ini. Terima kasih.